juga sih dari Bang pakai live masuk. Trino lagi mana? This. Dah. Yan na Mataram, guys. Say hi, say hi, say hi. Say hi, say hi. Say hi. Hai, hai penonton. Kami dari Paroki Mataram sedang melakukan kemah. Kami
Temanya apa? Kasih tahu. Tenang. Parah sih. Solid dan solider. Bisa nggak sih dikurangin mataharinya? Apa yang solider? Kayak kenal. Kasih nih. Kita ini semakin hitam. Haus ini dekat. Sistem yang baru.
sore dan selamat datang untuk kita semua. Selamat datang untuk kita semua di kemah kami remaja Sedekena NTB. Saya Frater Raymond Dan saya Frater Dolfo. dan kami berdua akan memandu acara kita pada sore hari ini. Yang pertama, selamat datang untuk Bapak Uskup-Uskupan Denpasar, Monsinyur Sylvester San. Dan selamat datang juga untuk Ketua Panitia kita, Romo Sifrianus Iron. Dan juga untuk Romo Dekanat NTB, Romo Martinus Emmanuel Ano. Dan juga untuk Romo Didius, Romo Herman Joseph Baby. Dan juga jangan lupa untuk Romo Pastor Paroki kita, yaitu Romo Lawrence Mariono. Dan selamat datang juga untuk para frater dan para suster lainnya, dan bapak ibu saudara-saudari yang sudah turut hadir di acara pada sore hari ini. Oke, tadi kita telah melihat persembahan dari gabungan drum band dari teman-teman SDK dan SMPK di Ponegoro, Sumbawa. Oke, penampilan yang luar biasa ya dari teman-teman drum band dari SDK dan SMPK di Ponegoro, Sumbawa. Atraksi Ya, sangat luar biasa sekali mereka. Nampaknya mereka sangat semangat pada sore hari ini. Walaupun cuaca sangat terik dan menyengat, tapi mereka berusaha untuk menampilkan yang terbaik pada sore hari ini. Ya, oke, luar biasa sekali. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan delve dari kontingen-kontingen paroki Sedekenat NTB di Keuskupan Denpasar. Kita mulai dari pertama dulu ya. Oke, dari urutan yang pertama kita akan menyambut dari Paroki Santo Yusuf Rababima. Oke, Paroki Santo Yusuf Rababima, tunjukkan pesonamu. Oke, luar biasa sekali dibikin di Bugis nampaknya dengan jersey berwarna merah muda. Serasa otak sekali, sama seperti cuaca pada hari ini. Oke, untuk teman-teman bisa menghadap ke para Romo dan juga Bapak Uskup. Oke. Datang jauh-jauh. Ya, ini dari ujung timur ini, Paroki Santo Yusuf Rababima. Oke, siap semua? Silakan tunjukkan pesonamu. Siapa kita? Semangat kita. Karakter kita. Tujuan kita. Adakah kami di hatimu? Mana dia? Kami Paroki Santo Yusuf Rababima. Oke, terima kasih untuk kontingen dari Paroki
dari paroki mana nih? Akan Kita menunjukkan. bergeser sedikit. Oh, kita bergeser sedikit. Oh, itu dari paroki mana, Kedolfo? Kita sambut. Oke, selanjutnya kita sambut dari paroki Santo Yohanes Maria Vianney Donggo. Ya, luar biasa sekali ini nampaknya. Dari paroki Yomarfi Donggo ini nampaknya menyala sekali dengan baju oranye dan topi oranye. Mereka tampil seragam. Ini adalah tempat top Frater Raymond sendiri. Ya, luar biasa. Warna orange menyala. Ya, mereka kompak dengan topi orange, baju orange, dan bendera orange. Romo di belakangnya. Dengan Romo Danan sebagai ketua kontingennya. Oke, teman-teman dari Donggo sudah siap? Semangat ya. Oke, silakan tunjukkan pesonamu. Kakak, hijaunya apa kakak? 1, 2, 3, hijau, hijau, hijau Maria. Oke, luar biasa sekali. Hijau Maria, kami anak Yomarfi Donggo datang untuk demonstrasikan satu hati, satu jiwa, kompak bersatu, saling membantu. Itulah anak Yomarfi Donggo. Hijau, hijau, hijau Maria, hijau, hijau, hijau Maria. Oke. Terima kasih untuk Oh, teman-teman. masih ada ternyata Kak. Masih ada, masih ada. Oke, silakan Masih ada adakan. lagi. Oke, Ini benar-benar silakan. mania. Datang kemah, bawa sukacita untuk kita semua. Kami Donggo selalu keren dan juga selalu oke, jangan bikin pusing pusing karena kami sekami. Kami datang jauh-jauh dari Donggo, datang untuk mengikuti masa kami. 2D2K, itulah semangat sekali di seluruh dunia. Kau tolong bilang kami bacakan, kami balik kereta, kepala kursi putih menjawab, iya kan tidak, oh iya kan tidak, dan sampai bertindak. Oke, terima kasih untuk kontingen dari Sekami Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Donggo. Oke Kak Dovo, saya mau cerita sedikit. Ini mereka ini gabungan dari satu paroki dan dua stasi. Ini paroki Tolongyeru dan stasi Yerukopa dan juga stasi Bawah. Oh, ini Ya, semangat. mereka luar biasa. Walaupun berbeda-beda tempat, tapi mereka tetap tampil kompak dengan outfit yang orange dan menyala. Ini persis, ini semangat langsung dari fraternya sendiri, Frater Raymond. Jadi langsung juga semangat dari Romo Danan sendiri yang senantiasa hadir di belakang mereka selalu. Ya, betul Makanya sekali. mereka selalu kicau mania. Kicau mania. Mereka ini mengikuti tren yang sekarang lagi naik, itu tren kicau mania gitu dari TikTok gitu. Oke. Selanjutnya kita akan sambut kontingen dari Paroki Santa Maria dan Santo Yosef Dompu. Oke, ini dia teman-teman dari Donggo, walaupun sedikit tapi Ya, kita yakin mereka akan menampilkan yang terbaik pada sore hari ini. Di mana ada Kak Berto sebagai pendamping dan juga Kak Ana yang siap menggacorkan dan menghebohkan. oke, gimana teman-teman Donggo sudah siap? Siap? Sudah, oke. Tunjukkan pesonamu. Humbala hey, humbala hey,
Oke, terima kasih untuk teman-teman dari Romo. Ambil dari tengah dong. Oh iya. Oke Mereka dong. ini nampaknya semangat sekali karena didukung oleh Romo Ores yang ada di tenda VIP. Walaupun sedikit Ya, jumlahnya. walaupun Ya. sedikit tapi mereka menampilkan yang terbaik pada sore hari ini. Ya, ini seperti bintang-bintang kecil menyala di siang hari. Luar biasa. Oke, Pak Delvo, selanjutnya kita akan Kita kepentingan dari mana ini, Pak Delvo? kita terbang dulu ke daerah Lombok. Oh, ke pulau sebelah. Oke, kita ke sebelah dulu ya. Ya, ya, ya. Kita ke belakang. Oke, siap, Kita, siap, siap. kita akan panggil selanjutnya yaitu dari paroki Santo Yohanes Pemandi Praya. Oke, kontingen dipersilakan. Oke, dengan bendera Biasa sekalian untuk berangkat berwarna. Ya, untuk kontingen dari teman-teman bisa menghadap ke arah Sultan Paromo untuk merapikan diri. Oke, teman-teman dari Praya sudah siap? Oke. Tunjukkan pesonamu. Siapa kita? Kami remaja. Kami kita satu. Langkah kita maju. Solidar, visioner. Jangan takut, mengutamakan kasihnya. Kami remaja, siap berani. Oke, terima kasih dari teman-teman Praya. Ya, walaupun mereka hanya berjumlah 6 orang, tapi mereka tetap semangat. Ya, Iya, kata luar mereka. biasa sekali. Jangan takut melayani. Ya, Oke, benar-benar menyala sekali dari Praya. Oke, sekarang Oke. kita geser lagi. nah kita ke paroki mana ini? Pak Sekarang Delvo? kita menuju ke paroki Santa Maria Immaculata Mataram. Mataram. Luar biasa sekali. Ini jumlahnya juga banyak kan? Ya, luar biasa mereka banyak sekali jumlahnya. Ada dikasih susun informasi. Oke, teman-teman Mataram sudah Sudah siap? siap? Oke. Teman-teman Mataram, Tunjukkan tunjukkan pesonamu. pesonamu. Sudah siap belum timurnya? Siap, siap, siap. Go! Kami dari Sekami Mataram, Sekami Mataram, Sekami Mataram. Kami siap mengikuti kemah remaja misioner. Remaja misioner, solid dan solider. Sekami Mataram, ayo! Luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman. Nampaknya mereka ini mengambil nada dari lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Nah, ternyata mereka adalah laskar-laskar Kristus dari paroki Mataram. Jangan salah dulu, ini ada campur tangan dari Frater Nino. Ya, ada Frater Nino dan juga Frater Jojo ya, nampaknya di tenda. Oke, selanjutnya. Lanjut lagi. Sekarang kita bergeser ke paroki Santo Antonius Padua Ampena. Oke.
saya sangat excited sekali tiba di SD dan SPK tadi. Oh, iya. Mereka sudah mulai ke ini kiri kanan lapangan. Ya, walaupun perjalanannya cukup jauh ya kan Ya, walaupun- harus menyeberang lagi, tapi mereka tetap semangat datang ke sini. Ya, tadi ada yang cerita juga, katanya ada yang tidak tidur. Oh, ada yang sampai tidak tidur. Jangan tadi itu. Karena saking semangatnya untuk Ya, ikut betul kegiatan. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke kontingen yang terakhir. Ini adalah kontingen tuan rumah. Oh, tuan rumah. Oke, kalau Ini sudah, ya ini kemarin saya lihat ini semangatnya sangat parah. Kita tidak sabar ya kalau Jangan untuk heran, mereka latihan di menyaksikan. tempat-tempat yang panas nih. Oke. Bahkan tembus malam mereka latihan ini. Wih. Oke, kita siap untuk sambut kontingen berikutnya. Kita sambut Paroki Sang Penebus Sumbawa Besar. Belakang juga ada kakak boy, nampaknya sangat semangat sekali. Oke, ini teman-teman dari Sumbawa juga ramai. Ya, banyak sekali mereka. Banyak sekali. Oke, kita langsung saja. Teman-teman dari Sumbawa sudah siap? Tunjukkan pesonamu. Cek satu. Apa itu? Cek satu. Siapa kita? Sekami satu dari Sumbawa Besar. Satu, dua, tiga. Sekami satu dari Sumbawa Besar. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari Sumbawa. Oke, karena mereka peserta yang paling banyak ya Kak Dulfo. Ya, ini ada buat error semua. Error kemarin untuk cari lagu Ilil katanya saya kena kebingungan jadi dia cari lagu yang lagi viral di TikTok yang OBH Pom. Oh, BHP. Iya, tadi dia ganti sekami tersisius. Ya, Kak Dulfo, kontingen-kontingen telah menampilkan yel-yel terbaik mereka. Ya. Ada dari Paroki Santo Suraba Bima, Dompo, dari Dompu, dari Raya. Selong, Dari Mataram, Mataram, dari Ampen, Penan, dan juga dari Sumbawa ya. ini walaupun panas terik, Ya, mereka tetap semangat, terus tetap menampilkan yel-yel yang terbaik. benar sekali. Oke, karena semuanya sudah menampilkan yel-yelnya masing-masing, sekarang kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan. Ya, Kak Dulfo ya. Oke, oh ada acara lagi, ada acara Oh, di sini ada lagi. acara. Oke, ini kita akan menerima acara selanjutnya itu ada tarian. Oh, tarian. Kira-kira tarian dari mana nih Kak Dulfo?
karena kita mau cari tahu tarian dari mana. Oke, para penari, apakah sudah siap? Oke. Oke, kita akan menyaksikan. Oke. Dia akan menari di atas ya? Oke, siap. Mereka berada di atas. Oke, kita turun dulu. Kita sama dulu mereka. Oke. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang mempersembahkan tarian. Kadolfo, kira-kira ini tarian itu nama tariannya apa ya? Oke, ini tarian ini dari Sumbawa. Biasanya tarian ini dibuka untuk menyambut kedatangan para tamu kalian. Oh, tamu-tamu besar itu ya Kadolfo ya? Ya, benar sekali. Baik, jadi untuk teman-teman yang belum tahu, jadi nama tariannya tarian Muri. Tarian ini asalnya dari Pulau Sumbawa. Ya, luar biasa. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan pengalungan dulu. Apakah sudah siap? Oke. Sekarang kita sambut dulu yang pertama untuk Bapak Uskup Monsinyur Sylvester San
Dan kemudian kita undang juga Romo Dekenat NTB itu Romo Martinus Emmanuel Ano, dan juga Romo Dirdios kita yaitu Romo Herman Yosef Baby untuk segera ke depan. Oke, kita minta tepuk tangan. Kita berikan aplaus yang mulia. Oke. Sekali lagi selamat datang untuk Bapak Uskup dan juga Romo Baby dan juga Romo Eman. Kita berikan aplaus yang meriah. Oke, selanjutnya kita akan mendengar sambutan yang pertama. Sambutan yang pertama dari Yang Mulia Bapak Uskup Monsignor Dr. Sylvester San. Untuk Bapak Uskup, bila kedua. Oke, perkenalan sedikit untuk sambutan pertama kita terima dari Romo Ketua Panitia Pater Sifrionisius Iron Kristianto. Pater, silakan. Selamat sore untuk kita semua. Saya sapa dulu anak-anak sekami remaja sedekenat NTB. Anak-anak sekami remaja sedekenat NTB, selamat sore. Saya mau dengar suara sekami remaja yang laki-laki. Siap ya? Yang laki-laki. Sekami remaja Dekenat NTB yang laki-laki, selamat sore. Sekarang yang wanita. Sekami remaja Dekenat NTB yang wanita, selamat sore. Oke, terima kasih. Rupanya Yang Mulia Bapak Uskup yang sudah hadir bersama kita di sini, yang terkasih dan yang sama-sama kita hormati, Romo Dirdios dan KI Kuskupan Denpasar, Romo Herman Yosef Baby, Romo Deken NTB, Romo Eman, hadir juga bersama kita Bapak Bimas Katolik bersama rombongan yang sudah ada bersama kita di sini. Juga para romo sekalian dari 7 paroki yang ada di Dekenat NTB yang saya kasih dan saya banggakan, dan secara khusus untuk Romo Mariono, Romo Yoga selaku tuan rumah yang sama-sama kita kasih dan kita banggakan bersama dengan DPP, DKP dan seluruh umat paroki Sumbawa yang terkasih. Pertama-tama sekali lagi saya sebagai koordinator BPI Dekenat NTB sekiranya dalam kesatuan dengan panitia yang bekerja menyampaikan selamat datang dan selamat ada bersama dalam perjumpaan kemas kami Sedekenat NTB
dalam 1-2 hari ini. Kita sampaikan puji syukur kepada Tuhan untuk kesempatan berahmat ini. Karena Tuhan, maka kita semua bisa ada, bisa berkumpul bersama dengan sukacita, dengan kegembiraan yang satu dan sama. Bapak Uskup, para romo, dan anak-anak kami, para pendamping, para pembina, dan kita semua yang saya banggakan dan saya hormati. Tentu saja kita semua punya satu misi dalam kegiatan seperti ini, yang konteksnya anak-anak kami remaja, bahwa anak-anak kita memang dipanggil, mereka dibentuk, dan pada akhirnya mereka diutus untuk menjadi remaja kami yang solid dan solider. Sebagaimana kita membingkai seluruh kegiatan kita ini dalam tema yang ada di depan kita, menjadi remaja misioner yang solid dan solider. Dan untuk bisa menjadi remaja yang solider, tentu saja banyak komponen yang terlibat di dalamnya untuk mensupport, untuk mendukung supaya anak-anak kita bisa bertumbuh, berkembang dalam iman, tapi juga sekaligus mereka bisa menjadi utusan Kristus untuk menjalankan misi Kristus. Karena itu sekali lagi dari tempat ini saya bersama dengan panitia lokal, terutama dalam kerjasama dengan panitia yang lebih besar, menyampaikan terima kasih banyak untuk kehadiran, terima kasih banyak untuk semangat kita semua dari setiap paroki yang bisa mendatangkan anak-anak kita dan kita hadir di tempat ini sampai dengan saat ini dalam suasana sukacita bersama. Juga tentu kita menyampaikan terima kasih banyak untuk para donatur kita. Sekiranya acara ini juga tentu adalah support dari para donatur kita, baik yang konteks pribadi maupun dalam komunitas, dan teristimewa kepada semua paroki. Semua paroki sudah memberikan bagiannya untuk mendukung acara ini, dan secara khusus kita sampaikan terima kasih kepada Keuskupan Denpasar sudah juga mensupport ini melalui dana yang sudah dipersembahkan untuk kita semua. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Uskup kita semua, dan mohon maaf jikalau dalam 1-2 catatan hal-hal yang kurang berkenan. Maka saya sebagai koordinator BPI Dekanat NTB bersama dengan panitia menyampaikan permohonan maaf. Semoga kita semua selalu diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pater Irul yang sudah menyampaikan sambutannya. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Perwakilan Polres Sumbawa, kemudian Dimas Katolik Provinsi NTB, kemudian dari Kepala Sekolah Yayasan Insan Mandiri Cabang Sumbawa, kemudian dari Ketua Bidang DPP Paroki Sang Penebus Sumbawa, dan juga Ketua Lingkungan Paroki Sang Penebus Sumbawa. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Romo Dekan NTB, Romo Martinus Emmanuel Arab.
ayat Bapak Insinyur Dr. Sukses Dersan Dedios KMKI Kuskupan Denpasar, sekaligus juga Romo Piken, Romo Baby, rekan dengan imam sedekenat NTB, frater, suster, DPP bersama pastor paroki dan pastor rekan yang juga selaku tuan rumah di paroki Sang Sumbawa Besar, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Apa yang kita lakukan hari ini adalah jawaban dari masukan yang sudah kita buat kurang lebih 3 tahun lalu ketika dari Puspas ke setiap paroki turun di KBG untuk melakukan FGD, fokus group discussion, untuk kita menemukan tema, visi dan misi 5 tahun ke depan karya pastoral di Kuskupan kita, yang pada waktu itu salah satunya menemukan kurang solid dan solidernya hidup gereja kita, baik di dalam keluarga, di dalam KBG, juga kelompok kategori seperti Sekami dan OMK. Maka di tahun ketiga hasil Sinode 5 secara khusus kita memberikan perhatian untuk menjaga soliditas dan solidaritas dalam hidup gereja sinodal, mulai dari keluarga, Sekami, OMK, dan KBG. Dan apa yang kita lakukan sekarang adalah salah satu jawaban dari keuskupan kita supaya anak-anak Sekami juga tetap solid dan solider, apalagi dengan mengacu pada perlakuan Yesus kepada anak-anak saat mereka dihalang-halangi oleh para murid untuk datang berjumpa dengan Yesus. Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Kami semua agen pastoral itu mengabdi dalam kerajaan Allah, tapi yang punya kerajaan Allah itu anak-anak semua. Maka kalau tidak memberikan tempat yang istimewa dan utama untuk anak-anak, maka kita tidak mengabdi kepada kerajaan Allah itu. Maka dari itu selaku deken di Dekenat NTB, pertama-tama saya mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Uskup, kepada Romo Dedios KMKI yang telah memperkenankan kami di NTB dalam salah satu program unggulan melakukan kemah Sekami sedekenat NTB mencakup 7 paroki untuk kita menjaga soliditas dan solidaritas. Ketika di paroki kita sudah jaga soliditas dan solidaritas itu di dalam paroki, maka sekarang kita coba bangun antar paroki yang ada di dekenat kita, yang kemudian kita lanjutkan tahun depan dengan membangun soliditas dan solidaritas antara paroki dekenat Sekuskupan Denpasar yang akan terjadi di Balasari. Jadi rangkaian kegiatan ini adalah cara gereja menunjukkan bahwa anak-anak adalah aset terbesar gereja untuk masa kini dan masa depan, dan adalah simbol kerajaan surga yang tampak. Maka pada tempat yang kedua saya ucapkan limpah terima kasih kepada teman-teman imam di Dekenat NTB yang juga telah menunjukkan soliditas dan solidaritas untuk salah satu kegiatan unggulan ini. Selain di BPI, kita akan melakukan jumpa untuk merayakan 25 tahun KBG di Kuskupan kita dengan konsolidasi pengurus-pengurus KBG dan lingkungan yang sejauh ini sudah dilakukan untuk zona Lombok, nanti selanjutnya akan di Sumbawa. Sedangkan di BPU-nya itu, di BPI yang kedua, unggulan yang pertama itu kegiatan seperti ini. Lalu di BPU-nya akan kita lakukan jumpa orang muda lintas agama dalam rangka Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober nanti, yang sejauh ini juga oleh Romo Dana telah dipersiapkan. Dan yang ketiga itu untuk keluarga, kita akan mengadakan gathering family untuk keluarga-keluarga di dekenat kita. Jadi di 3 bidang ini coba kita lakukan untuk kita mendukung dan mewujudkan tema tahun pastoral 2026, bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal yang solid dan solider melalui keluarga, Sekami, OMK, dan juga KBG. Untuk OMK baru saja kita lakukan 1 minggu lalu di JOMK Kuskupan di Balasari. Dan terutama kepada teman-teman Romo dan umat di Dekenat NTB, ketika kita melalui kemenang, maka segera saat kita
kita mengadakan rekoleksi Prapaskah di Lakei, langsung kita sepakat untuk mengatakan kegiatan tidak boleh dipending, tetap berjalan, apapun yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Maka sejak saat itu kami sepakat untuk semua paroki wajib berkontribusi untuk kegiatan hari ini bisa terlaksana, juga bintang dari dekanat. Dan saya sendiri melihat itu adalah tanda soliditas dan solidaritas kita, karena kalau kita para pemimpin tidak solid dan solider, susah untuk kita mengajak umat solid dan solider. Dan untuk saya, yang saya lihat bahwa dari proses persiapan sampai ke kegiatan ini juga telah menampakkan soliditas dan solidaritas. Romo Iron ketika kita pulang dari rekoleksi para imam dan para suster dan frater di Lakei, langsung malam mampir di sini dan membuat pertemuan dengan Romo Lawrence dan Romo Yoga untuk berbicara lebih jauh tentang persiapan ini. Pulang dari sini, Romo Baby dan tim dari KMKI Kuspas juga datang berjumpa dengan para animator dan animatris, juga bersama kami Romo Iron dan Romo Cece. Itu semua adalah proses-proses yang dilalui supaya kegiatan hari ini bisa terjadi dan terselenggara dengan baik. Kami juga tetap mengundang Bapak Pembimas sebagai wujud kehadiran pemerintah, supaya pemerintah juga tetap mengambil bagian dan memperhatikan kita dan gereja yang ada di NTB. Terima kasih juga untuk Pak Gordi dan kawan-kawan yang telah hadir, juga dari Forkopimda Kabupaten Sumbawa. Akhirnya dari tempat ini, dengan hati yang tulus dan ikhlas, mengucapkan limpah terima kasih kepada para pendamping dan seksi KMKI di masing-masing paroki dengan timnya yang telah mempersiapkan, mengantar dan membawa anak-anak kita mengambil bagian dalam kemas kami dekanat sore ini. Semoga segala pemberian diri kita membuat gereja di NTB ini tetap menyala seperti salendang yang diberikan kepada saya selaku dekan. Tadi Suster Marista bilang menyala sekali punya Romo. Ya, mungkin ini adalah simbol supaya gereja tetap menyala di NTB. Terima kasih juga kepada yayasan yang telah membantu mengakomodir untuk fasilitas dan sarana diberikan kepada kita, anak-anak bisa tidur di ruangan AC dengan aman dan kenyamanan. Dan akhirnya terima kasih secara khusus dan ikhlas kepada Romo Mar, Romo Yoga, Frater, juga DPP Paroki Sang Penebus Sumbawa Besar yang telah menerima dan siap menjadi tuan rumah untuk salah satu kegiatan unggulan dekanat NTB bisa terlaksana dan terselenggara pada hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar sampai dengan hari terakhir, dan semoga kegiatan ini menjadi bukti kepada seluruh umat kita dan masyarakat bahwa Gereja Katolik ingin membangun soliditas dan solidaritas justru mulai dari kelompok dasar seperti anak-anak seperti ini. Untuk hal yang tidak menyenangkan, untuk hal yang mungkin tidak berkenan di hati, mulai dari persiapan perjalanan ke sini dan juga rangkaian kegiatan yang akan terjadi di sini, atas nama Romo Sedekenat Bali Barat mengucapkan mohon maaf selimpah-limpahnya. Kita tetap bersatu dalam doa untuk kita membangun gereja sinodal yang solid dan solider di gereja lokal Kesupan Denpasar. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Romo Martinus Emanuel Anor selaku dekan dan selaku dekan yang telah memberikan kata sambutan. Berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Romo Virgen yang sekaligus sebagai Dirbios KMKI Keuskupan Denpasar kepada Romo Hermanius Bayofi. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore semua. Selamat sore semua. Yang mulia Bagus Denpasar, yang terkasih Romo Bigjen dan seluruh perangkat pastoral dekanat Nusa Tenggara Barat, yang terkasih Ketua Umum Pelaksanaan Kemas kami Remaja Missioner untuk dekanat Nusa Tenggara Barat Romo Iron, yang terkasih Ketua Pelaksana penyelenggaraan Kemas kami Remaja Negara NTB Romo Yoga, dan teman-teman panitia penyelenggara.
para pastor paroki dan rekan-rekan imam dari daerah Nusa Tenggara Barat yang saya kasihi, Bapak Pemimas Katolik dan perwakilan dari Polres Kabupaten Sumbawa dan unsur pemerintahan lainnya yang terkasih, rekan-rekan penamping sekali dan adik-adik Skami Remaja peserta Kemas Skami Remaja Nasional 2026 tingkat Daerah Nusa Tenggara Barat yang kami banggakan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaannya pada hari ini kita boleh berhimpun di pelataran Gereja Sang Penebus Sumbawa Besar dengan penuh sukacita, persaudaraan dan dalam semangat misioner mengikuti Kemas Skami Remaja tingkat Daerah Nusa Tenggara Barat ini. Pertama-tama KMKI Kuskupan Denpasar mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup Denpasar untuk kehadirannya sejak penyelenggaraan Kemah Skami Remaja tingkat Daerah Bali Tengah tanggal 23 sampai 25 Juni yang lalu di Bali. Kemudian pada hari ini di Sumbawa tingkat Daerah Nusa Tenggara Barat, dan nanti pada minggu ini tanggal 3 sampai tanggal 5 untuk Daerah Bali Barat, dan nanti mengakhirinya pada tanggal 10 sampai 12 Juni untuk Daerah Bali Timur. Terima kasih untuk doa dan hadirannya, untuk arahan dan juga penguatan dalam seluruh karya luhur pelayanan karya misioner, secara khusus dari penyelenggaraan Kemah Skami Dekenat khususnya pada kesempatan ini Dekenat Nusa Tenggara Barat. Terima kasih kepada panitia penyelenggara dalam koordinasi dengan Romo Deken Dekenat Nusa Tenggara Barat yang boleh menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan misioner ini yang adalah bagian dari seluruh karya misioner di Kuskupan Denpasar. Terima kasih kepada Romo Mariono dan Romo Yoga dan seluruh unsur pastoral bersama umat Paroki Sang Penebus Sumbawa Besar yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kemah Remaja Misioner Daerah Nusa Tenggara Barat. Terima kasih kepada rekan-rekan panitia penyelenggara bersama dengan umat yang ada di Paroki Sang Penebus Sumbawa Besar ini yang telah memberi ruang, memberi waktu, mengorbankan tenaga, pikiran, perasaan dan apa saja yang dikorbankan, yang adalah bentuk pemberian diri dengan ketulusan hati yang memungkinkan segala sesuatu boleh disiapkan dan sementara diselenggarakan dan pada akhirnya boleh diselesaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan pastor paroki, pastorkan, dan juga seluruh penamis kami dan adik-adik kami yang telah menyiapkan diri di tingkat paroki, dan pada hari ini sampai hari terakhir boleh ada dalam kesatuan yang tak terpisahkan dalam karya misioneri Kuskupan Denpasar dalam perkemahan yang sementara berjalan. Adik-adik remaja yang terkasih, kemah ini bukan sekedar acara berkumpul, bukan sekedar acara bermain atau mengisi masa liburan. Kemah ini adalah sebuah perjalanan iman, sebuah ruang pembentukan diri untuk menjadi pribadi yang semakin mengenal Tuhan, mengenal sesama, dan mengenal panggilan hidup sebagai murid-murid Kristus. Tema yang kita usung menjadi remaja misioner yang solid dan solider, mengandung pesan yang sangat penting bagi kehidupan kita saat ini, khususnya bagi adik-adik remaja. Solid artinya kita memiliki fondasi iman yang kuat, karakter yang kokoh, dan identitas yang jelas sebagai remaja Katolik. Kita tidak mudah goyah oleh arus zaman dan tekanan lingkungan. Solider artinya kita mampu berjalan bersama, saling mendukung, saling peduli, dan tidak hidup hanya untuk diri sendiri, melainkan menjadi sahabat yang membawa sukacita dan harapan bagi sesama. Adik-adik sekalian yang terkasih, kita sedang hidup di zaman yang luar biasa. Kita hidup di era kecerdasan artifisial, teknologi semakin canggih, banyak hal yang dapat dikerjakan dengan cepat oleh mesin dan berbagai aplikasi digital. AI dapat membantu manusia belajar, bekerja, mencari informasi,
bahkan membuat berbagai kerja. Namun, di balik segala kemudahan itu, ada tantangan yang tidak kecil bagi kehidupan iman adik-adik remaja. Di era ini kita berhadapan dengan godaan untuk menjadi pribadi yang individualis, kecanduan gaul, sibuk dengan dunia virtual, mudah menyebarkan informasi yang belum tentu benar, kehilangan kemampuan berdialog, kehilangan empati, bahkan perlahan-lahan menjauhkan diri dari Tuhan dan dari sesama. Teknologi memang berkembang, tetapi jangan sampai hati kita justru menjadi dingin. Informasi semakin banyak, tetapi jangan sampai kebijaksanaan semakin sedikit. Koneksi internet semakin cepat, tetapi relasi persaudaraan jangan sampai semakin rendah. Karena itu, kemah ini menjadi kesempatan untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada teknologi yang dapat menggantikan kasih, persaudaraan, kepedulian, dan kehadiran manusia bagi sesama. Kita boleh memanfaatkan kecerdasan buatan, tetapi jangan sampai kehilangan kecerdasan hati. Kita boleh menjadi generasi digital, tetapi tetap harus menjadi generasi yang berakar kuat pada Injil. Paus Leo ke-14 juga mengajak seluruh gereja, termasuk adik-adik remaja, untuk tidak takut menghadapi perkembangan teknologi, menjadikannya sarana demi martabat manusia, persaudaraan, dan pelayanan. Kemajuan teknologi harus selalu ditempatkan di bawah nilai-nilai kemanusiaan dan kasih Kristen. Paus mengingatkan bahwa dunia saat ini tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pintar, tetapi membutuhkan manusia yang berhati, manusia yang mampu membangun persaudaraan, menjaga martabat manusia, dan menghadirkan harapan di tengah perubahan zaman yang sangat cepat ini. Karena itu, adik-adik remaja yang terkasih, jadilah misionaris masa kini yang tidak terjebak, apalagi dikuasai oleh teknologi digital, tetapi menjadi pribadi tangguh yang dengan iman yang kuat menguasai teknologi dan mengatur pemanfaatannya demi kebaikan. Menjadi misionaris tidak selalu berarti pergi jauh ke tempat yang asing. Menjadi misionaris berarti menghadirkan Kristus dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di lingkungan, di media sosial, dan di tengah pergaulan sehari-hari. Bapak Ibu dan rekan-rekan imam, suster dan brother, Bapak Ibu, saudara-saudariku, secara khusus saudari remaja, bersama dengan teman-teman pendamping kami yang terkasih. Marilah kita memanfaatkan kemah kami remaja misioner tingkat Daerah Nusa Tenggara Barat dalam beberapa hari di tempat ini untuk berani menjadi sahabat bagi yang tersisihkan, menggunakan media sosial dengan bijak, berani mengatakan yang benar, membangun persaudaraan dan bukan perpecahan, menjaga tutur kata, mau mendengarkan orang lain, serta tidak malu menunjukkan identitas sebagai remaja Katolik. Kepada rekan-rekan pendamping kami dari paroki-paroki se-Daerah Nusa Tenggara Barat, KMK Kuskupan Denpasar juga mengajakku untuk terus menjadi teladan yang hidup bagi anak dan remaja. Kehadiranmu sebagai pendamping misioner bukan hanya sebagai pengawas kegiatan, tetapi sebagai sahabat, sebagai pembimbing, dan saksi iman yang menemani mereka bertumbuh di tengah dunia yang terus berubah. Mari kita bersama-sama menyukseskan kemah ini. Jadikan setiap kegiatan, setiap permainan, setiap diskusi, setiap doa, dan setiap perjumpaan sebagai kesempatan untuk belajar hidup dalam semangat persaudaraan. Mari kita ciptakan suasana yang aman, gembira, disiplin, saling menghargai, dan penuh kasih sayang. Adik-adik remaja, ingat, gereja masa depan sedang ada di hadapanmu saat ini. Gereja membutuhkan remaja yang berani, remaja yang kreatif, remaja yang rendah hati, remaja yang beriman, remaja yang peduli terhadap sesama, remaja yang tidak merelakan diri untuk dibentuk oleh teknologi mesin. KMK Kuskupan Denpasar mengajak seluruh peserta untuk mengikuti seluruh kegiatan dengan penuh semangat, keterbukaan, disiplin, dan tanggung jawab. Pada saatnya nanti, mari kita pulang dari kemah ini kalau sudah selesai, bukan hanya membawa kenangan, tetapi membawa perubahan diri. Datang sebagai peserta, pulang sebagai remaja misioner. Datang sebagai individu, pulang sebagai saudara. Datang dengan berbagai latar belakang,
pulang sebagai satu keluarga Allah di Perusahaan Denpasar ini. Akhirnya semua kemas kami remaja misioner Sedekrat Nusa Tenggara Barat ini sungguh-sungguh menjadi ruang pembentukan bagi lahirnya generasi muda gereja yang solid dalam iman, solidar dalam persaudaraan, dan misioner dalam pelayanan. Selamat mengikuti kemas kami remaja Sedekrat Nusa Tenggara Barat. Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Romo Babies sebagai Didios KMKI Kupanen Bar. Dan sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Uskup Uskupan Denpasar sekaligus membuka kegiatan Kemas Rumah. Yang saya kasihi Romo Vikjen sekaligus Dirdios KMKI Uskupan Denpasar, Romo Deken NTB, Romo Iron sebagai Ketua IPU Dekenat, para Pastor Proki, Pastor Kan, Bapak Pembimbas Katolik Provinsi NTB bersama semua pejabat yang hadir pada kesempatan ini, para biarawan-biarawati yang hadir, serta para pendamping sekami remaja Sedekenat NTB yang saya kasihi dan yang saya banggakan, anak-anak sekami remaja Sedekenat NTB. Salam misioner. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Terima kasih. Saya melihat wajah-wajah kalian penuh dengan senyuman dan hati yang sukacita. Maka saya bersama para imam juga berbahagia dan bersyukur karena kalian semua bisa berkumpul bersama dalam kegiatan Kemas Sekami Remaja Sedekat NTB. Sangat positif di masa liburan ini kalian berkemah dan tentu akan ramai sekali. Karena di tempat perkemahan ini kalian bisa belajar mandiri, bermain bersama, berdoa bersama, berjumpa dengan teman-teman baru. Dan yang paling penting, kalian bisa berkumpul bersama sebagai satu keluarga besar anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak sekami remaja yang saya kasihi, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Dirdios KMKI Uskupan Denpasar tentang situasi yang kita alami pada zaman ini, situasi yang mengembirakan tetapi juga situasi yang sulit. Kita semua tahu tentang tantangan dari AI, Artificial Intelligence, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kecerdasan buatan. Ini suatu kemajuan yang kita banggakan, tetapi saya kira juga perlu diwaspadai. Secara sederhana, artificial intelligence adalah teknologi di bidang komputer yang dirancang agar sistem atau mesin ini bisa berpikir, bisa belajar, dan bisa meniru cara kerja otak serta perilaku manusia. Saya kira kamu tahu tentang banyak sekali konten-konten yang tiba-tiba viral. Baru-baru ini ada lagu, kau kenal Veronica kok? Yang ciptakan lagu itu bukan manusia tapi mesin. Kata-kata
katanya dari manusia, tetapi lagunya dari AI. Maka anak-anak muda suka sekali nyanyi lagu yang satu itu. Tentu semua itu bagus dan berguna. Tetapi kalau kalian salah menggunakan dan terus-menerus bergantung pada AI hingga kecanduan, tentu ini sangat tidak baik bagi hidup kalian. Mengapa? Karena itu bisa membuat Anda atau kalian itu menjadi anak-anak yang egois, yang malas dalam banyak hal. Malas belajar, malas berdoa, bahkan malas membantu orang tua dan lupa dengan teman sekitar. Mungkin juga bisa lupa dengan Tuhan sendiri. Maka dari itu gunakanlah alat-alat gadget, HP sewajarnya dan sesuai dengan kebutuhan. Anak-anak sekami dan anak-anak remaja yang saya kasihi, melalui kemah ini kalian dipanggil menjadi anak misioner solid dan solider. Itu yang muncul di layar ini. Bahasanya keren ya. Dan maknanya kita sudah ketahui dari Dirdios yang menyampaikan sambutan tadi. Pertama, dipanggil menjadi anak misioner. Artinya anak yang diutus Tuhan untuk berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Karena misi, misioner itu artinya diutus. Contohnya Anda diutus untuk rajin belajar, rajin berdoa, rajin membantu orang tua di rumah, bersikap santun dan sopan saat berbicara, mendengarkan dan menghormati orang tua, juga guru di sekolah dan sebagainya. Intinya anak misioner adalah anak yang tangannya dipakai Tuhan untuk menolong siapa saja tanpa membeda-bedakan. Mulutnya dipakai Tuhan untuk berbicara hal-hal yang baik, dan hatinya dipakai Tuhan untuk menyayangi sesama. Itulah anak misioner yang harus muncul di tengah tantangan ini. Kedua, dipanggil menjadi anak yang solid. Artinya kalian harus punya fondasi iman yang kuat, kokoh, tidak mudah digoyahkan. Di zaman sekarang ini iman kita sering digoda. Mungkin secara sederhana bagi anak-anak, Anda digoda untuk malas ke gereja karena asik bermain game, atau malu berdoa di hadapan teman-teman dengan berbagai latar belakang agama. Nah, anak yang solid imannya tidak akan mudah ikut-ikutan untuk hal-hal yang buruk dan tidak baik. Bagaimana supaya iman kalian kokoh? Maka secara sederhana supaya iman itu kokoh, Anda tidak pernah boleh melupakan jati diri Anda sebagai orang anak-anak Katolik. Maka kalian harus rajin berdoa, rajin mendengarkan atau membaca kitab suci, rajin ke gereja untuk mengikuti misa kudus, dan sebagai anak-anak sekami, ikutlah kegiatan sekami remaja. Sebab dalam kegiatan sekami kalian diajarkan dengan banyak pengetahuan iman dan nilai-nilai kebaikan. Selain solid dalam iman, kalian juga harus kompak bersama teman-teman. Tidak boleh saling mengejek dan membuli. Saya kira Anda tahu akibat dari membuli teman-temannya. Melakukan perundungan. Jangan biarkan ada teman kita yang merasa sendirian, terasingkan, dan menjauh dari teman-teman dari Tuhan karena dirundung, mengalami perundungan. Lalu yang ketiga, dipanggil menjadi anak yang solider.
Solider itu artinya senasib. Senasib dengan orang lain. Berarti punya rasa peduli dan belas kasih yang tinggi. Kalau melihat teman yang sedih, hibur. Kalau ada teman yang kesulitan memahami pelajaran, bantulah. Di Sekami kita punya semboyan yang sangat indah, yaitu children helping children. Anak-anak membantu anak-anak. Dengan semangat dasar 2D 2K. Apa itu? Bagus. Berarti Anda masih ingat, masih ada perhatian. Solider berarti kalian mau menyisihkan sedikit uang jajan untuk menolong anak-anak lain yang kurang beruntung misalnya, atau meluangkan waktu untuk mendoakan teman-teman yang sedang kesulitan, sedang sakit misalnya. Jadi anak-anak kami yang saya kasihi, manfaatkan waktu kemah ini dengan sebaik-baiknya untuk menempa diri menjadi anak sekami yang misioner, solid dan solider. Tangguh dalam iman, solider dalam tindakan kasih, dan berani bersaksi di tengah dunia ini. Maka pada kesempatan ini selaku uskup, pimpin Kejelok Uskupan Denpasar, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Dekanat NTB yang bekerja sama dengan KMKI Uskupan Denpasar menyelenggarakan kemah Sekami ini. Kegiatan kemah ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian gereja bagi anak-anak yang merupakan salah satu tiang gereja untuk masa depan gereja itu sendiri. Terima kasih juga kepada semua rekan-rekan imam yang hadir pada kesempatan ini dari 7 paroki di Dekanat NTB. Terima kasih juga kepada Ketua dan Pengurus Yayasan Insan Mandiri Denpasar Cabang Lombok, Sumbawa, juga kepada kepala sekolah, para guru di Sumbawa yang berkenan memberikan tempat dan fasilitas berlangsungnya kemah Sekami Remaja Dekanat NTB. Terima kasih kepada Pastor Paroki, Sang Penebus Sumbawa Besar bersama DPP, DKP, umat sekalian yang juga yang menjadi tuan rumah yang mempersiapkan segala sesuatu sehingga kegiatan ini dapat berjalan di tempat ini. Lipat terima kasih kepada para donatur, para pendamping Sekami, segenap panitia yang sudah bekerja keras dan dengan caranya masing-masing turut mengambil bagian dalam penyelenggaraan kemah Sekami Sedikit NTB. Semoga kegiatan kemah ini berjalan dengan lancar, aman, dan menghasilkan buah-buah kebaikan bagi anak-anak kita. Terima kasih kepada Bapak Pembimas Provinsi NTB bersama para pejabat yang ada di Sumbawa ini yang hadir dan memberikan perhatian bagi kemah anak-anak Sekami seremaja sedikit dan NTB, sehingga kita semua boleh bergembira dan bersuka cita pada sore hari. Dan akhirnya kepada anak-anak Sekami remaja, saya mengucapkan selamat berkemah. Jadilah anak Sekami yang misioner, yang solid tangguh, yang solider penuh kasih. Tuhan memberkati kalian semua. Bapak Uskup, kami mohon tetap karena akan membuka kegiatan dengan pelepasan balon. Untuk itu kami mohon kesediaan dari Dirdios KMKI, Romo Dekan Dekanat NTB, Romo Ketua BPI Dekanat NTB, para imam se-Dekanat NTB. Lalu kami mohon juga kesediaan perwakilan dari Polres Sumbawa,
perwakilan dari Bimas Katolik Kementerian Agama Provinsi NTB untuk sama-sama membuka kegiatan Kemah Sekami Remaja Sedekenat NTB. Dan kepada semua adik-adik sekami, mari kita berdiri. Kita mengambil posisi yang sudah dingin di depan. Lalu kami mohon juga kepada suster, para frater untuk berada bersama-sama di depan panggung. Oke, kepada tim balon kami persilakan. Baik, kepada semua peserta kita geser ke kanan. Kita geser ke kanan semuanya. Oke, kita ke kanan. Sudah tidak panas. Kepada tim animasi untuk berada di atas panggung. Oke, untuk adik-adik sekami, kita sama-sama hitung ya. Siap semuanya? Dengan pelepasan balon Kemah Sekami Remaja Sedekenat NTB dibuka dengan resmi. Puji Tuhan, dengan dilepaskannya balon ini, maka secara simbolis kegiatan Kemah Sekami Sedekenat NTB resmi dimulai. Sekami, misioner cilik, children having belum sekali. Yes, so pasti. Mari kita menyanyikan lagu theme song Kemah Sekami Remaja Sedekenat NTB. Pasungkaw. Dah pasungkaw. Tanpa ada beda, dekatkan tangan, kuat beriman, siap dikutus, jadi saksi Kristus. Aku dan kamu, kita semua melangkah bersama.
Sosmed kanan. Kurang semangat, mana semangatnya? Kita kirim aja. Wah, luar biasa. Ini lagu berikutnya, kakak-kakak. Satu lagu berikutnya boleh? Sudah siap semuanya? Sudah hafal kan? Sudah. Suaranya lebih keras daripada suara Kak Lisa ya. Oke? Oke, siap. Sampai mau hilang suaranya. Aku remaja visioner, siap tersenyum ceria. Yesus selalu bersamaku. Aku melangkah maju dengan penuh iman. Aku siapa? Aku remaja visioner, siap bersaksi tentang Yesus. Doa dan atur kesaksian yang selalu ku jadikan kekuatan hidupku. Yo, siap yuk, kasih lihat go. Bersama Yesus bawa damai bagi dunia. Aku remaja visioner. Aku remaja visioner, selalu tersenyum ceria. Siapa idola kita? Selalu bersamaku. Aku melangkah maju dengan penuh iman. Aku remaja visioner, siap bersaksi tentang Yesus. Atur kesaksian yang selalu ku jadikan kekuatan hidupku. Berkelahi lagi. Bersama Yesus bawa damai bagi dunia. Remaja visioner. Senyum visioner di hidupku. Semangat visioner di langkahku. Jangan capek juga. Semangat visioner di langkahku. Bersama Yesus bawa damai bagi dunia. Remaja visioner. Aku remaja visioner. Lagi sekali. Aku remaja visioner. Wah, luar biasa. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, supaya akrab coba lihat teman kiri kanannya sudah dilihat? Sudah kenal? Sudah
Sudah ya, kita coba tepuk sahabat Yesus. Ini Yesus, itu Yesus, halo Yesus, dekat Yesus, Gece banget. Luar biasa nih. Bagaimana? Oke, baik Bapak Uskup, Romo, Suster, Frater, adik-adik Tiang, serta kakak-kakak pendamping. Sekarang kita cooling down sedikit karena kita akan mempersiapkan diri kita Ini untuk yang ketua misa. BPI. Baik, sekarang tasnya, kemudian tumblernya dibawa dengan rapi. Kemudian nanti dengarkan arahan untuk petugas KOR, dipersilakan masuk terlebih dahulu. Petugas liturgi dari paroki